杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah hening lama, seorang lelaki tua berambut abu-abu bertanya dengan suara yang terdengar sangat lemah. Di sudut barat laut, anak laki-laki dari keluarga yang mana sebagai pemilik mansion. Seseorang merenung sejenak dan menjawab. Sepertinya yang termuda. Semua orang mengangguk sedikit dan berseru. Sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Itu benar. Yang Linting, tertua tertinggi keluarga yang tidak bisa menahan tawa. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia tidak mengejar apapun di dunia ini dan hatinya setenang air. Setelah memata-matai penampilan Yangke malam ini, dia masih tidak bisa menahannya, sehingga beberapa orang tua merasa sangat lega karena ada penerus keluarga yang. Qiu Daoren, ketua tertinggi dari keluarga Qiu, mengangguk dan berkata, dia sangat berani dan kekuatan pribadinya sempurna. Namun dalam pertarungan memperebutkan warisan, kita tidak bisa menang hanya dengan 2 poin ini. Saya hanya tidak tahu apakah dia memiliki lebih banyak pembantu. Tapi jika menghentikan penampilannya, kali ini pertarungan memperebutkan warisan tampaknya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mendengar itu, semua orang mengangguk serempak dan setuju dengan pandangan ini. Adapun 8 tetua tertinggi yang berada di atas alam dewa, semuanya adalah anggota leluhur dari keluarga besar. Sebelum malam tiba, mereka telah menyebar kesadaran spiritual mereka ke setiap sudut kota perang untuk memantau pergerakan ke segala arah. Jadi tindakan yang dilakukan Yangke secara alami tidak bisa disembunyikan dari persepsi mereka. Hanya saja 8 orang ini tidak tahu metode apa yang digunakan Yangke untuk tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritual yang begitu kuat dan aneh. Jika dilihat dari tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk memiliki kesadaran ilahi. Jadi satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa Yangke memiliki harta jiwa dewa yang kuat, sehingga dapat melepaskan tekanan kesadaran ilahi dan menyebabkan orang memiliki ilusi. Meskipun 8 orang semuanya menunjukkan minat pada Yangke, mereka terbatas pada hal ini, karena ke-8 lelaki tua ini tidak akan ikut serta dalam perebutan warisan, juga tidak akan ikut campur dalam perebutan warisan, tapi mereka akan senang jika melihat Yangke menang. Tapi tidak masalah, Yangke kalah, termasuk yang Linting di antara 8 tetua juga memiliki ide yang sama. Hampir setelah 8 orang menarik kesadaran mereka yang seperti lautan, Yangke menghela nafas lega tanpa sadar dan ketidakpedulian yang menggantung di wajahnya akhirnya mereda. Kemudian dia melirik ke arah kuil Fengsen tanpa meninggalkan jejak apapun. Karena dia bisa merasakan seseorang sedang mengawasinya dan ada lebih dari 1 orang. Namun kesadaran spiritual orang-orang di sisi lain begitu kuat, sehingga dia tidak berdaya dan tidak mampu menyembunyikan keberadaannya. Memikirkan rumor tersebut, Yangke segera mengerti siapa yang memata-matainya. Jadi dia harus maju ke alam kenaikan abadi sesegera mungkin. Dengan dukungan lautan kesadaran dan bantuan teratai dewa hangat, Yangke percaya bahwa dia dapat bersembunyi dari mata 8 orang yang mengintip. Jadi itu lebih nyaman untuk bertindak dengan cara ini. Bagaimanapun rasanya sangat tidak nyaman jika diawasi. Meskipun Yangke tahu mereka tidak akan melakukan apa-apa. Tapi Yangke tidak akan membiarkan situasi ini terus terjadi. Karena terlalu banyak rahasia dalam tubuhnya. Yangke!
Yu Yimeng berdiri di kursi Grandmaster dengan gembira, mengangkat kepalanya dan menyapa. Melihat ke bawah, Yang Ke memerintahkan, suruh seseorang membersihkan semua noda darah pada mayat di sini. Mayat-mayat di tanah terdiri dari kelompok Yang Ke, adapun mayat musuh telah diambil oleh mereka. Karena Qiu Tang dari keluarga Qiu telah kehilangan 6 orang, dan orang-orang yang dibawa oleh Tian Xiu juga kehilangan 7. Sekarang 13 mayat dibaringkan di depan aula tengah, namun bau darah menyebar ke atas. Setelah selesai berbicara, sosoknya bergoyang, kemudian dia jatuh di depan Goyi. Karena dalam pertempuran ini, Goyi sendirian menunda serangan sengit dari 10 master alam kenaikan abadi. Beberapa di antaranya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8, dan dia telah mencapai batasnya. Jika dia tidak begitu galak, akan sulit memprediksi bagaimana malam ini akan berakhir. Namun sekarang, tubuh Goyi yang baru saja pulih kembali terluka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, baik dari musuhnya maupun darahnya sendiri. Sehingga bentuk daging dan darah di tubuhnya terlihat sangat menakutkan dan ganas. Bawahan ini telah memenuhi kepercayaan Tuan Muda. Goyi menggertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Yang Ke mengangguk ringan. Setelah dipuji, Goyi menyeringai dan tubuh kekarnya sedikit bergoyang. Dalam kegelapan, sesosok muncul seperti hantu dan Ying Qiu muncul untuk melindungi Goyi dan menopangnya untuk mencegahnya jatuh. Kirim dia kembali untuk beristirahat. Yang Ke memerintahkan Ying Qiu. Mendengar itu, Ying Qiu mengangguk dan perlahan menghilang sambil mendukung Goyi. Yang Ke menoleh untuk melihat kedua pria berpakaian hitam dengan wajah tertutup dan kepala terbuka. Kemudian dia terkekeh. Terima kasih untuk kedua senior. Namun kedua orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengepalkan tangannya ke arah Yang Ke dan pergi seperti angin puyuh. Namun Huo Xincheng terus menatap mereka. Sampai saat ini matanya menggigit punggung mereka seperti belalang, dan dia mencibir. Setelah mereka pergi, Huo Xincheng memandang Yang Ke dengan ekspresi terdiam di wajahnya, kemudian menggertakkan gigi dan berkata, Anda luar biasa untuk menjebak saya. Yang Ke tersenyum ramah dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di sini aman, malam ini tanpa mereka. Paling-paling Anda akan ditangkap. Oke, saya tidak akan memberitahu Anda. Wu Xincheng juga tahu bahwa Yang Ke mengatakan yang sebenarnya. Ying Qiu yang berada di masa jayanya tersembunyi di samping. Jadi baik Yang Zhou maupun Yang Shen, mereka tidak berani bertindak gegabah. Tapi jika mereka berdua bekerja sama dan menggunakan salah satu prajurit darah yang mereka untuk menjerat Ying Qiu, dan yang lainnya pergi untuk mendapatkan bendera komando, mungkin mereka masih berhasil. Tapi apakah mungkin mereka bisa bekerja sama? Bagaimanapun mereka adalah saingan. Kalau menguntungkan mereka akan bersatu, jika tidak mereka akan terpecah belah. Lagi pula siapa yang rela membuatkan baju pengantin untuk orang lain? Dan Yang Ke jelas sudah mengetahui hal ini, jadi dia berlari keluar dengan percaya diri. Sekarang pasukan Qiu Tang dan Tian Xiu sedang mengumpulkan mayat-mayat. Kemudian Yang Ke melihat dan berkata dengan keras, Anda secara sukarela berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Anda harus siap secara mental untuk beberapa banyak orang yang akan mati. Mendengar ini, orang-orang di Qiu Tang dan keluarga Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasa bahwa Yang Ke ini bukanlah hal yang baik. Mereka datang untuk membantunya merebut warisan dan mati dalam pertempuran. Jadi seharusnya Yang Ke bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setidaknya dia mengatakan hal yang baik karena mereka butuh penghiburan. Jadi bagaimana jika dia adalah tuan muda dari keluarga Yang? Dan yang mati di sini bukan hewan, melainkan nyawa manusia yang masih hidup.
Dengan ekspresi muram di wajahnya, Yang Ke mengubah topik dan melanjutkan. Saya akan mengingat semua orang mati dan akan membayar beberapa kali lipat kompensasi atas kerugian Anda. Jadi bertahanlah dan tunggu. Mendengar itu, Qiu Yimeng tiba-tiba tampak bahagia dan sedikit tersenyum karena kalimat ini sudah cukup. Meskipun waktu yang dihabiskan bersama Yang Ke tidak terlalu lama, itu juga tidak singkat, dan dia belum pernah mendengar dia membuat janji apapun, karena pria yang tak banyak berkomitmen haruslah pria yang menepati janjinya. Jadi untuk sesaat, Qiu Yimeng penuh dengan harapan akan masa depan. Dia masih ingat Yang Ke pernah berkata bahwa yang dia butuhkan adalah sekutu yang akan tetap berdiri di sisinya dengan teguh ketika dia berada dalam krisis dan rasa malu yang paling besar. Dan dia tidak membutuhkan sekutu yang ingin memiliki kepentingannya dengannya. Dan orang-orang di sini sekarang adalah sekutu yang datang kepadanya ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya. Tidak peduli apa alasannya, mereka jelas telah dikenali olehnya. Dalam pertarungan memperebutkan ahli waris, semakin awal modal diinvestasikan, semakin besar keuntungannya. Jika Anda ingin berteman baik dengan seseorang, sebaiknya Anda melakukannya saat dia lemah. Karena saat dia menjadi kuat, Anda mungkin tidak punya banyak kesempatan. Saat ini, Qiu Yimeng langsung bersyukur bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Karena pria ini memang pria yang bisa mendatangkan keajaiban. Setelah pertempuran ini, mansion tersebut rusak parah. Setelah Qiu Yutang dan keluarga Xiang mengumpulkan jenazahnya, mereka segera terjun ke pekerjaan renovasi, bahkan tanpa sempat istirahat. Sekarang Qiu Yimeng seperti pengurus rumah tangga sejati, mengarahkan sedikit kekuatan anak buahnya untuk mengisi lubang dan dinding rumah Yang Ke yang rusak, kemudian memperbaikinya sebanyak mungkin. Namun Huo Xingcheng menghilang pada suatu saat dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di luar kota perang, Huo Xingcheng berjalan lurus sejauh 10 mil, kemudian perlahan berhenti dan berteriak pelan. Keluar! Mengapa Anda masih bersembunyi? Saat berikutnya, dua pria tua di alam abadi tingkat 8 berjalan keluar dari kegelapan, mendatangi Huo Xingcheng dan berteriak dengan hormat. Tuan muda! Huo Xingcheng memandang mereka berdua dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan setelah beberapa lama dia berkata, apakah ayah saya meminta Anda untuk melindungi saya secara diam-diam? Seseorang mengangguk dan berkata, iya, Tuan takut sesuatu akan terjadi pada Anda malam ini, jadi dia meminta kami untuk mengawasi secara rahasia. Bagaimanapun, Huo Xingcheng ada satu-satunya anak dari keluarga Huo. Meskipun Huo Sheng membenci besi, dia sangat menentang dia memilih Yang Ke sebagai sekutunya di siang hari, dan dia sangat marah, kemudian langsung pergi. Tapi bagaimana dia bisa yakin bahwa anak satu-satunya akan tinggal di tempat berbahaya seperti itu? Jadi tentu saja, hanya setelah pengaturan dibuat didapat merasa nyaman. Ayah meminta kalian untuk melindungi saya secara diam-diam. Huo Xingcheng menggertakkan gigi. Anda tidak mengerti apa artinya. Melindungi secara diam-diam, mengapa Anda keluar? Bagaimanapun pelayan darat di bawah Yang Zhou tidak punya nyali untuk membunuh saya. Paling-paling dia akan menangkap saya dan saya tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Dan kalian berdua sebenarnya menutupi wajah Anda, menyembunyikan kepala Anda. Jika kalian memperlihatkan wajah kalian, itu sangat memalukan dan saya akan sangat marah dengan kalian. Untungnya, kalian berlindung dan hanya bertarung melawan prajurit darah. Dengan satu gerakan, orang-orang itu mungkin tidak akan dapat melihat asal-usul Anda. Jika tidak, bukankah keluarga Huo kita akan sangat malu kali ini? Kecuali pelayan darah dari keluarga Yang, master yang dikirim oleh 8 keluarga Zondu untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan tidak lebih dari alam kenaikan abadi tingkat ke-5. Tapi 2 master alam kenaikan abadi tingkat 8 keluarga Huo
naik ke atas panggung dan bertarung. Jika kabar ini menyebar, pasti akan menjadi bahan tertawaan. Mendengar itu, kedua master itu saling memandang dengan ekspresi kebingungan. Kemudian orang yang berbicara sebelumnya berkata, "Kami juga punya alasan sendiri untuk melakukan ini." "Apa kesulitannya?" "Sebaiknya Anda memberitahu saya tentang kesulitan apa yang Anda alami." Wu Xincheng menyepitkan mata ke arah mereka berdua yang membuat kedua lelaki tua itu tiba-tiba tampak malu dan menggumamkan apa yang terjadi pada siang hari. Wu Xincheng menjadi semakin jelek ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mereka selesai berbicara. "Bagaimana dia bisa menyuap Anda hanya dengan 2 kendi anggur? Saya pikir Anda sebaiknya pergi ke keluarga Qiu atau keluarga Yang. Keluarga Huo saya mungkin tidak memiliki anggur untuk Anda nikmati." "Tuan muda, tenanglah." Kedua pria itu sangat ketakutan dan berkata dengan cepat, "Kuncinya adalah 2 botol anggur yang dikirim oleh Nona Qiu secara pribadi. Sangat sulit bagi kedua bawahan untuk menolak." Wu Xincheng merutkan bibirnya, memelototinya, kemudian menggertakkan gigi dan mengutuk. "Pasangan ini sangat licik. Ini juga salah saya karena kalian berdua idiot dan tidak bisa menyembunyikan diri dengan baik dan membiarkan orang lain mengetahui keberadaan mereka." Sekarang 2 master dari alam abadi tingkat 8 dari keluarga Huo tampak malu. Mereka ingin menjelaskan kepada tuan mudanya bahwa bukan mereka berdua yang tidak menyembunyikannya dengan baik, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya itu dengan suara keras karena mereka masih tidak mengerti bagaimana mereka bisa diekspos. Bagaimanapun, segala sesuatu tentang ini aneh. Sekarang, tuan muda ini sudah tamat. Saya benar-benar akan mati tanpa tempat pemakaman dan tidak dapat kembali ke surga. Wu Xincheng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Kedua pria kuat itu terkejut. Mereka telah mengikuti Wu Xincheng selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengarnya mengucapkan kata-kata serius seperti itu. Jadi sekilas mereka mengira bahwa sesuatu telah terjadi pada tubuh Wu Xincheng. Jadi bagaimana mereka bisa tidak khawatir? "Tuan, saya akan berlari telanjang di sekitar kota pertempuran 10 kali. Apakah menurut Anda saya tidak mati?" kata Wu Xincheng dengan ekspresi kesal di wajahnya. Mendengar itu, ekspresi kedua pria kuat itu tiba-tiba menjadi sangat aneh dan mereka diam-diam berpikir bahwa meskipun tuan muda mereka pandai makan, minum, keindahan dan berjudi, dia tidak pernah dikultivasikan dengan kebiasaan tidak senonoh seperti itu. Sejak dia masih kecil, setelah saling memandang, keduanya tampak melihat Wu Xincheng berlarian di sekitar kota pertempuran dengan pantat telanjang, menyebabkan para wanita di kota pertempuran berteriak. Tapi mereka tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun mereka hampir tidak bisa menahan tawa setelah kedua master itu memenangkan diri dan berkata, "Tuan muda, apa yang terjadi? Mengapa Anda ingin melakukan itu? Apakah mereka memaksa Anda?" "Tidak ada yang memaksa saya, hanya saja saya bertaruh dengan bajingan Yangke itu secara impulsif di siang hari." Gigi Wu Xincheng gatal karena kebencian. Ketika dia memikirkan taruhan di siang hari, dia Yangke sepertinya telah membuat rencana dan sungguh konyol untuk berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan malam ini. Tetapi dia sebenarnya tertarik oleh elang berbulu emas. Jadi dia dengan semangat menyetujui taruhannya. Saat itu, Wu Xincheng berpikir bahwa orang bodoh ini agak aneh. Tetapi sekarang tampaknya orang yang begitu bodoh bukanlah Yangke, melainkan dirinya sendiri. Setelah menjelaskan secara singkat taruhan yang dibuat pada siang hari, kedua master dari keluarga Huo tidak bisa berkata-kata. Mereka semua tahu sifat tuan muda mereka. Oleh karena itu, Wu Xincheng memiliki reputasi yang agak buruk di luar. Dia bugar dan sulit diatur.
dan dia adalah orang seperti itu. Dan pasti harus memenuhi kata-katanya. Dengan kata lain, saham judi pria ini lumayan bagus. Dia memang agak nakal, tapi dia tidak pernah menyesal berjudi atau berkelahi dengan orang lain. Dia tidak punya cukup uang sejak awal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia langsung menggadaikan Suan Guang kepada Yang Ke. Karena dia adalah orang yang agak sombong dan tidak suka berhutang pada orang lain, termasuk taruhan dan bantuan. Karena semua taruhan telah dilakukan sekarang, dia kalah. Jadi saya khawatir dia benar-benar harus pergi ke kota pertempuran, melepaskan pakaiannya dan berlari 10 kali. Sekarang 2 orang kuat dari keluarga Huo hampir bisa meramalkan adegan di mana Huo Sheng akan sangat marah hingga dia akan mati kehabisan darah ketika berita tentang kejadian ini sampai ke keluarga Huo. Apakah ada cara cerdas bagi saya untuk menghindari bencana ini? Dan saya harap Anda bisa memberitahu saya. Huo Xincheng berjalan ke samping. Dia duduk di atas batu besar tanpa gambar apapun, memandang mereka berdua dari samping dan bertanya. Kedua pria kuat itu saling memandang dan salah satu dari mereka terbatuk keringat dan berkata, "Tuan Muda, saya rasa Tuan Muda Yang Ke tidak benar-benar ingin Anda berlarian telanjang sebanyak 10 kali di kota perang. Tuan Muda, Anda dapat dianggap sebagai salah satu sekutunya, jadi seharusnya dia akan menyelamatkan muka Anda apapun yang terjadi. Jadi sebaliknya, Anda langsung menjelaskannya padanya. Dia seharusnya bersedia menjual bantuan Anda dan tidak akan mempermasalahkan masalah kecil." "Kentut!" Huo Xincheng berteriak. "Meskipun saya tidak terlalu akrab dengannya, saya punya gambaran bagus tentang seperti apa temperamen orang ini. Bajingan ini agak kejam dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Tuan Muda ini. Jika saya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, dia pasti akan membiarkan saya berlari 10 putaran, dan mungkin dia akan mencari saya sekarang." Saat Huo Xincheng berbicara, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Sial, kekuatan pribadi bajingan ini luar biasa. Jika tidak, saya bisa mengalahkannya untuk meredakan amarahnya." Memikirkan kejadian malam itu dan memikirkan bagaimana dia mengalahkan Tian Xiu dengan satu gerakan, Huo Xincheng merasa sedikit marah. Setiap orang adalah putra dari 8 keluarga besar, tapi mengapa dia bisa begitu kuat? Apa yang ingin Tuan Muda lakukan? Salah satu dari mereka mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Huo Xincheng. Jadi mereka mau tidak mau bertanya. "Saya tidak tahu, itu sebabnya saya bertanya kepada Anda." Huo Xincheng melambaikan tangannya ke arah kedua master. Kemudian salah satu dari merenung sejenak dan berkata perlahan, "Jika tidak demikian, Tuan Muda, Anda telah menyatakan menjadi sekutu Tuan Muda Ke. Meskipun saya keberatan itu tidak akan membantu. Terlebih lagi rumah Yang Ke tampaknya kekurangan orang sekarang, dan dia juga kekurangan persediaan. Keluarga Huo kita memiliki sumber daya keuangan dan bakat yang terkuat, jadi mengapa tidak meminta Tuan untuk mengirim orang dan barang untuk berikan kepada Tuan Muda Ke? Dalam hal ini, Tuan Muda Ke mungkin tidak akan mengejar taruhan Anda lagi." Huo Xincheng tertawa ketika mendengar ini, menunjuk ke arah gurunya dan berkata, "Anda mengucapkan kata-kata ini, saya tidak mengatakan apa-apa ketika saya pulang nanti. Jika ayah saya bertanya, Anda akan mengatakan yang sebenarnya." Mendengar itu, kedua master tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian dia tersenyum pahit. Jelas dia menyadari bahwa Huo Xincheng sudah memiliki rencana ini, dan hanya mencoba membujuknya untuk mengatakannya. Dengan cara ini, jika Lo Sheng bertanya, dia punya alasan untuk menjelaskan. Tapi Huo Sheng pasti akan marah karena putranya bertindak sembarangan dan tidak memberinya kekuatan apapun untuk melakukan pembicaraan. Namun jika kedua orang kuat ini berada di pihak sebagai pelobi,
Mereka mungkin benar-benar dapat memobilisasi tenaga dan material dari keluarga Huo. Oke, ayo pulang. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum matahari terbit. Jangan sampai bajingan itu mengatakan bahwa saya telah mengingkari kata-kata saya dan mengingkari janji saya. Huo Xincheng berjalan ke arah Zhongdu dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian kedua master di alam kenaikan abadi tingkat 8 mengikutinya selangkah demi selangkah. Dari sudut yang tidak dapat diamati oleh siapapun, wajah Huo Xincheng menjadi serius, tidak lagi liar dan sulit diatur seperti sebelumnya. Dalam pertarungan malam ini, semua orang hanya kagum dengan kemampuan perlindungan kuat yang ditunjukkan oleh dua prajurit darah, dan mereka juga tertarik dengan perilaku nakal mereka sendiri. Sepertinya tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan bagaimana kedua prajurit darah itu bisa masuk ke rumah Yang Ke secara bersamaan. Namun pada siang hari, tubuhnya pelayan darah pulih dari luka parah hingga mencapai kondisi puncaknya. Jadi Huo Xincheng harus mengakui bahwa dia memang telah meremehkan Yang Ke. Sebelum malam tiba, dia benar-benar mengira bahwa Yang Ke akan dikalahkan malam ini. Bahkan jika dia menebak rencana cadangan apa yang tersisa, dia tidak dapat menyelamatkan situasinya. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Yang Ke bisa dengan mudah mempertahankan rumahnya dan bahkan berlarian keluar. Jadi dia merasa tuan muda dari keluarga yang ini memang menarik. Bukan hanya dia, tapi semua murid muda keluarga yang tidak mudah diajak main-main. Niat awal Huo Xincheng hanya untuk bersenang-senang dalam pertempuran ini untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Tetapi sekarang Huo Xincheng sedikit menantikannya. Dia menantikan hasil seperti apa yang akan terjadi dalam pertarungan memperebutkan warisan ini. Dan dia ingin lihat apakah Yang Ke kalah atau menang. Dengan mata yang dalam, Huo Xincheng banyak berpikir dalam perjalanan pulang. Pada malam pertama perebutan warisan, total terjadi 2 pertempuran, satu di rumah Yang Ti dan yang lainnya di rumah Yang Ke. Hasil akhir dari 2 pertempuran tersebut sangat mengejutkan perhatian penonton. Demikian pula ada 1 orang yang terjerat dalam 2 pertempuran ini, dan itu adalah Yang Ke. Dalam pertempuran di rumah Yang Ti, pada saat terakhir bendera dan Yang Ti sendiri direnggut oleh Yang Ke dalam kekacauan. Tetapi rumahnya sendiri dipertahankan dengan sempurna tanpa dia menjaganya, yang menunjukkan tuan muda ini sangat luar biasa. Namun tak seorang pun yang mendengar kedua berita tersebut mau mempercayainya setelah berulang kali mereka bertanya. Mereka bisa memastikan kebenaran berita tersebut. Pada saat yang sama, belum lain dijatuhkan. Yang Ke ini tidak hanya memiliki Huo Xincheng sebagai sekutunya, tetapi bahkan Qiu Yimeng dari keluarga Qiu yang untuk sementara meninggalkan keluarga dan menjadi pembantunya. Huo Xincheng baik-baik saja. Dia adalah seorang playboy yang tidak melakukan apa-apa. Jadi dapat dimengerti bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan dalam memilih orang. Tetapi mengapa Qiu Yimeng bersedia meninggalkan keluarga untuk sementara waktu untuk membantunya? Bagaimanapun, Nona Qiu memiliki nama yang sangat terkenal, dan dia selalu dikenal karena penampilannya yang kejam terhadap orang dan benda. Karena perilaku Qiu Yimeng membuat orang memikirkan banyak hal. Tiba-tiba dia berubah dari diabaikan menjadi anggota keluarga Yang. Dengan dukungan tuan muda dan nona muda dari 8 keluarga besar. Jadi tidak hanya seluruh kota-kota perang terkejut, tetapi bahkan seluruh perintah pusat pun menyebar. Sehingga nama Yang Ke tersebar luas. Sehingga popularitas Yang Ke saat ini tidak tertandingi oleh siapapun. Pada saat ini di halaman, Yang Ke sedang melakukan teknik tubuh emas bangga, dan Qiu Yimeng berjalan dengan wajah lelah. Dia hampir tidak tidur sepanjang malam membereskan kekacauan setelah pertarungan kemarin, sehingga membuatnya sibuk sampai sekarang. Berdiri 10 kaki jauhnya, mata indah Qiu Yimeng menunjukkan kecurigaan karena dia telah melihat rangkaian tinju dan tendangan yang dilakukan oleh Yang Ke sebelumnya.
dan itu agak menjadi familiar baginya. Tetapi jika dilihat, dia tidak dapat melihat apa yang begitu pintar dari rangkaian tinju dan tendangan ini, dan sepertinya begitu dia bisa menggunakannya dengan mudah. Tapi dia tidak tahu mengapa Yangke begitu menyukai serangan tinju dan tendangan seperti itu. Dan setiap kali dia memilih untuk melakukannya hanya saat matahari terbit. Ada apa? Yangke bertanya dengan lembut. Sepupu Anda ada di sini. Yu Yimeng mengusap keningnya dan menjawab. Pria gendut itu? Ya, pria gendut itu. Biarkan dia mencari tempat tinggal dan saya akan mencarinya nanti. Ya. Yu Yimeng mengangguk, berjalan beberapa langkah kemudian berbalik dan berkata, saya lupa memberitahu Anda, jadi sebaiknya Anda jalan-jalan hari ini. Melakukan apa? Tanya Yangke perlahan. Mungkin seseorang akan datang untuk bergabung dengan Anda. Jawab Yu Yimeng dengan serius. Saya tidak ingin ada orang yang tidak saya kenal. Yangke merutkan kening, tetapi masih menggunakan tinju dan tendangannya dengan tidak tergesa-gesa. Karena ada orang yang datang untuk membelot hari ini. Itu pasti karena berita menyebar tadi malam. Meskipun banyak pasukan telah memilih sekutu di depan gerbang selatan Zhongdu. Pada siang hari kemarin, lebih banyak pasukan yang diam-diam mengamati, dan mereka hanya ingin menunggu sampai mereka melihat penampilan para tuan muda tadi malam. Sebelum membuat rencana apapun dengan penampilan Yangke tadi malam yang terlalu luar biasa, jadi tidak mengherankan jika ada seseorang membelot padanya. Mendengar jawaban Yangke, Yu Yimeng tidak membantah, tetapi mengangguk dengan lembut. Tidak apa-apa, seseorang yang saya tidak kenal ada di sini. Saya khawatir dia ada di sini untuk mencari keuntungan. Dia akhirnya melihat Yangke dengan jelas. Dia akan membalas setiap jenis kemarahan. Sekarang hubungan di antara mereka akhirnya mereda. Jadi bagaimana bisa Yu Yimeng melawannya dan membuatnya membencinya? Setelah Yu Yimeng menjawab, kemudian pergi dan dia kembali bekerja. Setengah jam kemudian Yangke menyelesaikan pekerjaannya dan ada ledakan bahagia di tulang-tulang tubuhnya. Dia belum dapat sepenuhnya mengungkapkan teknik tubuh emas bangga, namun rangkaian tinju dan tendangan yang tampaknya biasa ini secara misterius berisi beberapa esensi sebenarnya dari seni bela diri. Semakin jauh digunakan, semakin besar tekanan yang akan ditanggungnya. Dengan tingkat kultivasi yang saat ini, dia hanya dapat menggunakan paling banyak setengahnya. Dia memperkirakan bahwa dia setidaknya harus berada di atas tanah kenaikan abadi untuk sepenuhnya. Menerapkan teknik tubuh emas bangga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.